Kalau ini memang beresiko tinggi, akan kami kirim ke Nusa Kambangan. Benar. Kita ingin tahu nih kehidupan di lapas itu. Benarkah seperti kata orang itu mengerikan atau bagaimana? Oke. Jadi abang bayangkan satu blok itu yang jaga satu pegawai. Banyak orang. Artinya setiap orang ini kan beda-beda tipikal segala macam. Ada nggak yang bisa bikin rusuh kalau kayak gitu itu? Merubah image. Ini bukan penjara, tapi ini sudah lembaga dengan humanis, pendekatan. Kita selalu kalau ada apa-apa kita sampaikan, kita selalu sosialisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas, podcastnya Warga Barito Utara. Di sini kita akan membahas kabar-kabar seputar Barito Utara yang kekinian atau yang menarik untuk kita perbincangkan. Untuk kali ini, tamu kita hari ini adalah Kepala Lembaga Permasyarakatan Muara Teweh kelas 2B, Bapak Huzaifah Makmur Hidayah AMD IP SH MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah berkunjung ke redaksi itulah.com di acara Bicara Tuntas. Kita hanya ingin tahu apa di lembaga pemasyarakatan di sana saja kegiatannya ya. Itu Lapas Muara Teweh itu sejak kapan berdiri, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih abang Anda yang sudah mengundang. Ini mendadak banget. Jadi dapat info, ditelepon, wajib bisa. Satu kebanggaan, satu kehormatan mewakili Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Teweh di Barito Utara. Baik, sebelum melanjutkan saya akan menyapa dulu Adil Katalino, Mbak Carumin, Kak Saruga, Mbak Sengat Kajubata. Harus. Salam pembaruan, kami pasti, pemasyarakatan pasti, Kanwil Kalteng pasti bahalap. Itu yel-yel kami dan itu adalah core value di Kemenkumham. Perkenalkan, mungkin masyarakat di sekitar Barito Utara khususnya Muara Teweh. Perkenalkan, saya Huzaifah Makmur Hidayah AMDIP SH MSI. Saat ini mendapat amanah menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan 2B Muara Teweh. Sebelum saya bercerita tentang LP nih Bang, perkenalkan dulu. Saya aslinya Palembang. Cuman kelahiran di Lampung, Lampung Barat. Kemudian saya melalui pendidikan dibesarkan di Bandar Lampung, SD, SMP, SMA. Dan pada diploma D3 saya mengambil yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Dan selanjutnya saya penempatan di Sumatera Utara di Lapas kelas 1 pertamanya ya? Ya, selama hampir lebih kurang 12 tahun sih. Lanjut, begitu di sana, kemudian saya promosi, pindah ke Lampung menjadi Kepala Pengamanan Lapas 2A Metro. Dilanjut lagi, saya promosi lagi menjadi Kepala Rutan Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi sudah nggak asing. Jadi ini kota Borneo. Yang kedua saya memasuki sebelumnya di Kalimantan Barat, sekarang di Kalimantan Tengah. Kebetulan selama penempatan itu, alhamdulillah saya dapat jodoh dan beristri orang di Medan. Dan sekarang saya boyong di sini dan anak pun sudah mengikuti sekolah. Berapa anak? 2. Yang satu saat ini sekolah di SD 5 Melayu. Yang kebetulan yang nomor 2-nya meninggal waktu di Lampung. Yang paling kecil itu? Iya. Jadi itu sejarah singkat atau
perjalanan kerja saya mulai dari penempatan pendidikan sampai hari ini di Kalimantan Tengah. Kalau nggak di sini, ketemu abang dong. Iya benar itu. Kita ingin tahu nih kehidupan di lapas itu. Benarkah seperti kata orang itu mengerikan atau bagaimana? Oke. Jadi mungkin masyarakat awam yang belum memahami bahwa penjara itu telah berubah. Itu sejak tahun 1965 kalau tidak salah ya. Itu yang Undang-Undang Nomor 12 tahun 95 yang dibuatnya. Sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, jadi kalau bicara penjara itu mungkin kayak di TV itu Bang, kayak Alcatraz, kayak itu masuk ya. Saya pastikan di dalam lapas, khususnya di Muara TV selama saya memimpin, saya sampaikan kepada jajaran, dan ini pun kami juga bawa anggota, staf, bahwa di lapas itu kita mencobanya pendekatannya itu dengan dengan humanis. Dan mereka juga, mungkin mereka saat ini bukan melanggar hukum, tapi kitalah yang harus memberikan satu kepada mereka pemahaman, mereka menjalani pidana, kita sebagai petugas menjaga mereka. Itu. Artinya mereka yang tadinya bermasalah bisa lebih baik di dalamnya. Baik, karena abang sudah mulai menjurus nih tentang kayaknya masih penasaran nih tentang apakah penjara itu. Saya pastikan penjara itu yang dulu. Zaman kepenjaraan, sekarang zamannya pemasyarakatan. Baik, saya akan menyampaikan bahwa pemasyarakatan itu Bang adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Dan lapas juga disebut yaitu menjalani fungsi menjalani pidana. Nah, oleh karena itu khususnya di lapas Muara TW yang ada di Barito Utara, ketika dia akan masuk ke dalam lapas melalui tahap-tahap persidangan yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga tahap yang paling tertinggi mungkin Mahkamah Agung atau yang dia sudah ingkrah. Jadi saya jelaskan juga Bang bahwa lapas Muara TW ini saat ini membawahi 2 wilayah hukum. Khususnya Barito Utara, Muara TW tersendiri, dan Murung Raya. Jadi penempatannya itu ada di lapas Muara TW. Dan ketika mereka akan dilaksanakan satu pelimpahan, memang luar biasa. Kami selalu bersinergi dengan Abgakum, aparat penegak hukum baik wilayah Barito Utara, dan khususnya di Murung Raya itu dari Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan jajarannya itu memang kami luar biasa untuk saling guyup, sinergi untuk pelaksanaan baik penitipan tahanan dan yang sampai nanti ketika dia sudah mau menjelang bebas. Itu. Jadi perlu digarisbawahi Bang bahwa penjara yang dilihat di TV-TV itu bukan bilang tidak benar, ataupun berapa tidak benar atau benar, tidak. Yang pasti pemasyarakatan sudah berubah. Atau penjara itu bukan penjara lagi, tapi sudah pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan. Selain artinya menjaga mereka, tugas kita itu apa-apa aja untuk warga binaan sebutannya di sana ya. Oke, baik, kita jelaskan kembali. Ketika dia tahanan itu kami pisahkan bloknya. Oh, dipisah. Jadi ada tahapan, kalau dia biasanya itu yang kami terima itu posisinya kalau dia tahap 2 kejaksaan. Kami terima melalui screening kesehatan. Ketika memang tidak penyakit yang berat kami terima dan kami tempatkan khusus di blok tahanan. Nah, khusus narapidana yang sudah ingkrah itu ada beberapa tahapan.
Yang pertama, dia harus memasuki namanya mahat penaling. Mahat penaling itu masa pengenalan lingkungan. Kenapa masa pengenalan lingkungan? Selain dia mengenal lingkungan, kami juga mengantisipasi gangguan kamtib. Jangan sampai nanti ada satu persoalan yang di luar sana, ternyata apakah lawannya atau korbannya udah ada di dalam. Ketika ini narapidana yang sudah masuk, kami tidak mengetahui atau tidak terdeteksi, akhirnya terjadi ribut. Ada satu-satu segala macam. Nah, alhamdulillah kami selalu antisipasi, kami selalu bertanya koordinasi untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Nah, setelah beberapa hari menyesuaikan, ada yang selanjutnya kami sebut dengan tahapan yang 0/3. Nah, itu harusnya di lapas maksimum. Nah, baru nanti khususnya di lapas Muara TW 0/3, 1/3 ke setengah, setengah ke 2/3 sampai dia melaksanakan yang namanya reintegrasi. Ingat loh Bang, di sini bukan hanya LP, di sini ada namanya Bapas. Ya. Nah, fungsi Bapas itu adalah kami bukan membebaskan, tapi begitu masuk dia sudah melaksanakan persiapan untuk reintegrasi tadi PB, CB, kami akan serahkan kepada Bapas, kami laporkan kepada Bapas, selanjutnya Bapaslah yang melakukan pengawasan sampai napi tersebut posisinya bebas demi hukum. Dan itu masih ada lagi Bang. Nah, jadi saya menjawabnya penjara itu yang itu hari ini saya rubah konotasinya. Karena pagi kami itu ada yang namanya pelaksanaan apel pagi petugas. Artinya pergantian dari petugas siang ke pagi, pagi ke malam, malam ke pagi, itu untuk melakukan pengecekan. Ketika kami sudah melakukan pengecekan lengkap semua, serah terima sudah dilaksanakan, akhirnya kami membuat kegiatan yang ada jadwalnya per minggu. Jadi pagi jam 7 buka, lanjut dengan sarapan, terus ada yang jadi tamping di binker, ada yang tamping kebersihan kantor, ada tamping ini segala macam. Selanjutnya nanti jam sekian khusus hari Jumat, itu khusus beda jadwalnya karena di hari Jumat itu ada salat Jumat. Ya. Itu. Nah, jadi sekali lagi kalau Pak Kalapas bener kan, ya kalau dibilang enak juga kan nggak enak. Mereka hilang kemerdekaan atau hilang bebas bergerak gitu. Tapi yang pasti untuk kegiatan di situ kami laksanakan yaitu pembinaan kepribadian, kemandirian yang dalam bentuk binker, ada pelatihan dan ada kegiatan seperti kalau abang mau ngelondri boleh loh Bang. Oh gitu ya. Di dalam ada laundry. Terus ada ternak lele, terus ada patin, ada kami buat blok wanitanya juga kami ada anak anyaman. Kalau keterampilan lain seperti bengkel seperti itu ada nggak mereka itu? Ini saat ini kami bukan lagi pelatihan Bang. Jadi kami sudah mulai produksi. Nah, makanya itu dalam kesempatan ini saya selaku Kalapas mengucapkan kepada stakeholder khususnya pemerintah setempat Kabupaten Utara ini yang sudah menyupport baik kemarin di kliniknya, terus kegiatan-kegiatan lain. Saya secara pribadi mewakili dari kantor wilayah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya Pak PJ Bupati dan Bupati sebelumnya yang sudah mensupport banyak kegiatan-kegiatan lapas yang ada di Lapas Muara TW ini Bang. Itu seperti tadi yang laundry itu, selain laundry itu apa aja? Dan kalau misalkan nih, kita biar warga masyarakat Barito Utara juga tahu, misalnya kalau mereka mau laundry itu kemana? Apa langsung ke lapasnya atau memang ada loketnya tertentu yang untuk warga datang ke situ?
Kalau memang nanti bangsa pasarnya atau produsennya minta masyarakat untuk melondri, kami siap. Tapi untuk sementara ini kami sudah membuat satu ruangan, itu nanti kami siapkan untuk jika ada masyarakat yang ingin laundry ke dalam lapas, kami siap. Ya artinya kan sekalian ini untuk kita sampaikan ke warga biar tahu kan bahwa di tempat kita ada yang mau laundry, siap kan begitu kan. Yang dikerjakan oleh warga binaan-binaan tadi kan. Kalau untuk membina mental mereka seperti misalnya mendatangkan penceramah ustadz atau mereka mengaji atau yang agama lain mungkin pendetanya datang, itu gimana Pak? Baik Bang, pertanyaan yang tepat. Kayaknya sudah kayak chemistry banget gitu loh Bang. Kayak Abang udah tahu gitu. Jadi tanggal 20 dan 21 nanti kami mendapat kunjungan Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kalteng. Kalau tidak ada halangan dan tidak berubah, beliau mengingatkan dan menanyakan persiapan. Jadi kami akan melaksanakan rehab. Rehab dalam bentuk 3 agama. Jadi pesantren bagi agama Islam, Kristen dan Hindu. Oke, nanti boleh nanti Abang bisa ngeliput ke dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi situ nanti ada kegiatan-kegiatan khususnya Islam. Jadi nanti kehidupan itu ya pagi buka kamar, habis sarapan dan lain sebagainya, mereka langsung kita arahkan ke masjid. Yang Islam ke masjid, ada belajar fikih dan lain sebagainya. Kalau ke yang Kristennya ke dari yang di gereja sama yang Hindu juga kita. Itu rutin ya kayak gitu tuh, misalnya ada 1 minggu didatangkan ustadz atau kalau fikih segala macam. Untuk sebelum ini Bang sudah berjalan. Jadi kegiatan agama Islam itu baik yang laki-laki maupun perempuan kita datangkan, kita selalu berkoordinasi, kita bersinergi dengan Kemenak yang ada di Barito Utara ini, khususnya Muara TV itu, dan beliau juga yang menyupport kegiatan nanti pesantren, yang kegiatan rehab ini tadi. Makanya dengan senang hati nanti abang-abang bisa datang untuk meliput kegiatan yang ada kami buat ini nanti. Jumlah warga binaan di sana termasuk yang tahanan titipan ada berapa dari 2 kabupaten ini? Baik Bang, saat ini Lapas Muara TW itu karena 2 wilayah hukum Bang ya, Murung Raya dan Barito sendiri. Saat ini kapasitas di Lapas Muara itu 175 Bang. Kapasitasnya? Jumlah saat ini hari ini 377. Wih, 2 kali lipat. Betul. Narapidana laki-laki sebanyak 294, narapidana perempuan itu ada 18 orang. Tahanan 63, tahanan perempuan 2 orang. Ya bisa dikatakan hampir dipresentasikan hampir 115 lah overcrowded. Itu jadi dengan rasio petugas. Jadi abang bayangkan 1 blok itu yang jaga 1 pegawai. Berarti masih kurang kita tuh. Bukan masih kurang. Jadi memang tantangan itu harus kita hadapi. Jadi ketika kita bicara kalau mau kurang terus. Tapi kita bagaimana tadi merubah image. Ini bukan penjara. Tapi ini sudah lembaga dengan humanis, pendekatan. Kita selalu kalau ada apa-apa kita sampaikan, kita selalu sosialisasikan. Oh ini. Artinya ini itu jadi kita ada kesepakatan. Dengan jumlah rasio tadi kan tidak mungkin Bang. Kalau kita pakai sistem penjara mah, waduh. Itu. Jadi selain warga binaan juga di sana juga ada sebagai rumah tahanan. Yang itu tadi bilang dari Murung Raya, dari Barito, sehingga Jadi kami menampung 2 wilayah hukum yang ada di Murung Raya, yang ada di Barito Utara sendiri. Itu. Ini kan Bang banyak orang. Artinya setiap orang ini kan beda-beda tipikal segala macam. Ada nggak yang bisa bikin rusuh kalau kayak gitu itu? Ya kalau saya bilang gitu Bang ya, lapas ini kan miniatur. Miniatur loh. Benar. Cuman yang dihalangi oleh tembok.
tidak boleh keluarga masuk. Tapi kan semua itu kan hampir rata-rata seorang kepala rumah tangga atau yang ada di luar sana yang saat ini ada di lapas. Jadi untuk menyikapi pertanyaan abang itu tadi, yaitu tadi kita melakukan screening. Kita nilai, kita berikan ini, kita ini kan. Nah, ketika dia memang tidak bisa kita toleransi lagi, dia melakukan pelanggaran hukum atau melakukan yang tadi, apakah dia berantem atau yang lainnya yang dapat mengganggu kami, akan melaksanakan namanya register M. Nah, akan dicabut remisinya. Dan selanjutnya, ketika memang sudah tidak bisa lagi kita ini kan, kita akan ngajukan ke kantor wilayah. Mohon persetujuan untuk dipindahkan ke UPT lain. Nah, kalau ini memang beresiko tinggi, akan kami kirim ke Nusa Kambangan. Benar. Itu ada satu program, makanya ada namanya High Rise. High Rise itu one man one cell. Nah gitu. Tapi alhamdulillah selama saya memimpin di Lapas Muara Tewe ini, karena memang kita masih pakai kultur di sini memang luar biasa dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, mereka masih memahami, kita masih berikan mereka toleransi, artinya udah deh, mau di mana lagi bandelnya? Benar. Yang jaga kalian kan kami. Di saat kalian tidur kami jaga, di saat kalian sakit kami ini kan. Coba deh, mana hati kalian? Kami jaga, kita bergaul dengan baik. Ayo, saya bantu kalian, kalian bantu kami. Ya akhirnya tercipta. Nah, kalau misalnya ada keluarga mengunjungi itu, dia ada khusus tempatnya gitu ya? Baik, kemarin kami baru merubah tempat kunjungan yang selama ini pakai sekat loh Bang. Jadi ini ada sekat, jadi penghuninya di sebelah sini. Itu yang COVID mungkin ya? Enggak, sebelumnya. Oh sebelumnya. Jadi sini penghuni, di sini pengunjung. Akhirnya saya berpikir, saya ajak, saya bilang tadi, saya sosialisasikan, bisa jaga keamanan, ketertiban, jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh di dalam ruang kunjungan. Bisa Pak. Apa itu Pak? Kita bongkar itu ruang kunjungan, kita ketemu satu sama lain. Jadi tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi sekat. Itu. Hanya batas-batas waktunya aja yang kita tentukan, ya kan? Ya. Kalau ya itu tadi kan kami pisahkan kunjungan tahanan. Kunjungan napi itu tidak sama, biar ada toh itu juga kami harus meminta izin kepada pihak yang menahan itu. Nah tadi Pak Kalapas ada ngomong masalah remisi. Remisi itu warga binaankah yang mengusulkan atau memang dari kita penilaian dari lapas sendiri terhadap? Oke, baik. Jadi saat ini Bang, kita juga luruskan bahwa remisi itu bukan serta-merta kita kasihkan. Dimulai dari awal screening. Iya, screening itu tadi. Screening kesehatan, asesmen kepribadian. Jadi nanti itu ada nilai-nilai yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan remisi. Itu. Jadi memang sekarang tantangan kami itu memang melihat kondisi mereka sehari-hari. Di situ ada wali. Ya. Wali itulah nanti sebagai tempat mereka bercerita, mereka untuk pengajuan. Nah, pada saat mereka akan mengajukan program-program itulah dia makan nanti melalui wali tersebut. Ini lagi saya lupa tanya tadi. Dari 350 tadi ya perlutnya itu, kasus apa yang terbanyak di situ? Narkotika yang pasti. yang pasti narkotika. Ya, kalau dilihat sih mereka ini dengan alasan-alasan ya berbagai macam. Itu tadi kalau untuk narkoba 50%, pelindungan anak umum itu 19%, 13% itu. Tapi Pak Kalapas berani memastikan tidak ada peredaran itu ya di lapas. Ya, contoh aja sekarang. Apa ada saya tahu, saya posisi di sini. Saya posisi lagi di sini, terus kawan-kawan atau oknum-oknum yang mencoba itu kan otomatis ketahuan. Ya, karena setiap seminggu sekali kita melakukan tes uning secara random. Jadi kita dapat pembagian alat tes urin, kita diam-diam kita acak seminggu sekali, nah sudah. Nah, cuman
untuk kedepannya apakah ini ya saya pastikan kemarin terakhir tes urin, alhamdulillah negatif. Negatif semua. Artinya lebih safety-nya lebih ini di lapas itu kan. Siap. Di warga binaan di sana pun nunut dan akhirnya tidak ada yang sempat bikin ribut atau segala macam, semuanya aman damai. Ya itu tadi Bang, kita mencobanya, saya sebagai pimpinan itu berlaku seperti orang tua. Baik ke petugas, baik ke penghuni, baik ke keluarga, baik ke masyarakat. Dan pada saat ini juga saya berhimbau kepada keluarga, ayo bantu kami, ikut serta. Kami melaksanakan pembinaan, tolong bantu kami dengan jangan yang untuk dirayu sama mereka, untuk membawa yang aneh-aneh, kasihan keluarganya. Yang harusnya tinggal beberapa hari, nanti ada apa-apa kan? Iya. Yang rugi siapa? Itu. Nah terus ini Pak Kalapas, kalau masalah infrastrukturnya apakah sudah bagus atau masih kurang? Ya termasuk juga seperti jaringan listriknya kan? Alhamdulillah Bang ya, yang bilang saya tadi kita dapat support baik dari Kemenkumham sendiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, khususnya di Lapas Moratewi sendiri sekarang sudah ada X-ray. Jadi mohon kepada keluarga, pengunjung, sedikit agak terganggu, mohon bantuannya. Jadi udah kayak bandara Bang. Jadi makanya masuk, kita siapkan baki. Nah, nanti baki itu dimasukkan ke barang-barang itu dibawakan ke jam itu nanti melalui X-ray dan akan dilakukan penggeledahan badan atau barang bawaan. Pak Kalapas, siap. Kalau kita di lapas itu apa tantangan paling berat bagi petugas di sana itu? Kalau tantangan sih jujur ya, saya pengen sih jangan ada pengulangan lagi deh. Bener. Jadi bagaimanapun, apalagi yang masih muda-muda, ayo masih banyak pekerjaan yang lebih berkah. Kita cari yang bermanfaat, jaga nama baik. Saya selalu bilang sama rekan-rekan dalam, pengundi khususnya, kita jangan ketemu hanya di sini, kita ketemu di luar. Ngopi di mana, dengar kabar, oh ini udah sukses ya, ini udah berhasil ya, kan asik gitu loh Bang. Nah, ada satu kebanggaan. Namun ya namanya kehidupan dan situasional ya, kita tidak bisa ini tadi. Kami selaku petugas sudah berusaha, ya kalau bilang sudah berusaha terkesannya kami sudah ini. Yang seperti saya bilang tadi, rehab dalam bentuk pesantren. Jadi menciptakan, membuat suasana di dalam lapas itu kehidupan seperti pesantren. Yang pagi bangun, kemana, ke masjid, ke gereja, ke tempat ini. Yang untuk agama Hindunya sudah kami aula. Jadi mari keluarga juga membantu kami. Karena tantangan itu tadi. Ya saya selaku Kalapas tidak bisa 24 jam hadir di lapas. Ya cuman memantau jarak jauh, mengawasi jarak jauh. Dan saya juga ingatkan kawan-kawan, rekan-rekan. Ayo dong, jangan sampai kita sebagai petugas jangan sampai salah arah, jangan sampai salah jalan. Karena sayangi keluarga, sayangi anak istri. Itu yang pasti Bang. Saya bangga masuk wilayah Barito. Izin Pak, saya sampaikan bahwa ini yang kesekian kali saya melaksanakan tugas. Makin jauh saya berjalan, makin banyak pengalaman hidup. Dan pada kesempatan juga saya akan memberikan satu falsafah saya sebagai petugas. Tanganku kuat dalam hal pembinaan, dalam hal maksudnya tanganku kuat tapi hatiku penuh dengan kasih sayang. Merangkul baik petugasnya, merangkul ininya penghuni keluarganya, monggo silakan, tolong bantu kami. Bantu saya sebagai Kalapas, bantu kami sebagai. Kalau bicara oknum ya monggo silahkan. Kita sudah punya SOP, kita sudah diingatkan selalu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada yang namanya deteksi dini.
Kita harus menjaga hubungan dengan instansi-instansi luar, stakeholder yang lain, sehingga kita dapat bersinergi untuk pelaksanaan pembinaan di Lapas Muara Tewe. Kalau memang lama tahunnya, pernah 2 kali atau 3 ya yang sempat lari dari penjara. Nah itu yang sekarang ini bagaimana kita? Baik Bang, kita mencoba bukan memperbaiki ya, membenahi yang kurang-kurang kita perbaiki, yang kurang-kurang kita ini kan ya sedikit cerewet lah. Jadi kalau dengar saya kayak mungkin satu saat abang, wah kalapasnya agak keras ya, agak ini ya, bukan berarti saya keras. Keras artinya jangan sampai kita punya masalah. Artinya kita ini menjaga bukan menjaga orang yang tidak bergerak kemana-mana, tapi kita menjaga orang yang selalu tiap hari dan selalu tiap hari. Dan kita nggak tahu, mungkin saat ini tidak ada yang lari, tapi secara pemikiran mereka udah lari. Karena memikirkan apa ya, keluarganya di luar sana, ininya segala macam. Jadi ya kita harus punya insting. Jadi petugas lapas itu ya multi talent. Lihat kondisi, kenapa termenung, kenapa ini, harus kita kasih persuasi, pendekatan. Kita sebagai orang tua, bapak, ya melakukan pendekatan mereka secara itu tadi. Ayo kita kasih fasilitas yang sifatnya ya mungkin untuk saat ini yang abang maksud mungkin beberapa tahun lalu sebelum saya sini ya, saya paham arah kemana itu. Tapi yang pasti Bang itu cerita lama. Ya saya selalu penguatan sama kawan-kawan, udah deh, jangan di zaman saya ada lagi itu terulang. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang harus kita inikan? Itu. Jadi kawan-kawan juga mulai memahami. Artinya saya bukan marah, tapi ketika kita sudah ada permasalahan ngapain? Tapi kalau kita sudah bekerja dengan baik tapi masih salahkan, itu wajar. Karena kita petugas yang memang betul-betul melayani dengan sepenuh hati. Yang tadi saya bilang tadi, core value kami pasti profesional, akuntabel, sinergi dan transparan, selalu inovatif. Yang pasti Bang, kalau di dalam, kalau kita aneh-aneh, mereka pun akan gerah. Bukan kita longgarin, kita kasih batasan. Kan saya ingatkan kepada keluarga, khususnya bantu kami. 3 kali saya ngomong, bantu kami, ikut serta dong. Ayo bantu kami. Sekarang jumlah petugas kita itu ada berapa karyawan kita di Lapas Buah Bim Muara Tewe? 67, sekitar 76-an. 76-an. 67, nggak nyampe 70. Itu kan nggak sebanding dengan rasio. Dengan rasio itu. Tapi masih bisa dijalani terus. Ya. Tugas dan tanggung jawab ini. Kalau memang sudah urgen banget ya, ibarat kalau kelilipan mata juga Bang, kita harus minta tolong orang lain. Nggak bisa kita niup sendiri. Iya. Itu. Monggo sekali lagi saya menghimbau kepada pihak keluarga, bantu kami, saya selaku Kalapas, bantu keluarga untuk tidak membawa yang aneh-aneh dan untuk jangan mau untuk dibawain yang aneh-aneh. Karena nanti rugi sendiri. Pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang dan obrolan kita bersama Kalapas Muara Tewe. Kita jumpa lagi di episode mendatang dengan narasumber menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.